Mereka lupa ladang-ladang Allah, sehingga demikian karena memang kosong dari agama. Nah, itu. Kemudian sombong juga dengan ilmunya, sombong dengan amalnya, sombong dengan ibadahnya. Ini sudah direkrut jadi satu. Ini ada jarak pemisah dari sosial ini luar biasa ini. Sehingga jatuh martabatnya imannya gara-gara demikian itu. Padahal Allah menghapus semua orang-orang yang sifatnya menghilangkan aku. Tapi kamu gak sadar kalau kamu akunya sangat kuat. Gitu. Makanya Adam tadi bagaimanapun maksiatnya, dosanya bagaimana besarnya diampunkan. Iblis karena sombong. Ngerti? Harusnya iblis tadi jangan melihat kepada Adam, tapi melihat itu perintah. Paham? Syekh Khalil Bangkalan, ya, Syekh Khalil Bangkalan. Dia punya ayam. Ketika semua muridnya paling senang ayam jago, maka lambangnya ayam jago kalau di Madura itu. Karena itu sebagai jantan gitu loh. Disiplin karena bangun pagi pasti berkokok. Ya. Ketika semua murid yang mengaji, tapi akhlak itu, akhlak ini ya, Hasyim Asy'ari ketika melewati ayamnya, tahu ayamnya, bukan anaknya, bukan saudaranya, ayamnya lagi makan jagung, lewat takut, kemudian menunduk dengan pelan-pelan menungguin ayamnya, dengan beritibah kepada Nabi Muhammad SAW, beritibah, saya bukan menghormati ayam, saya menghormati ayam yang disenangi oleh Syekh Khalil Bangkalan. Yang lainnya war sudah dari di dalam belakang. Syekh Khalil melihat kelakuan dengan kasatnya, panggil Hasyim, ta'al, mulai sekarang kamu ngajar. Hanya taat sama ayamnya sudah jadi alim. Ini masalahnya ini berarti dia datang, dia menuntut ilmu, apa yang bersangkutan yang berkaitan dia menghormati, menghilangkan egonya. Kalau kamu katakan ayam saja kok, mana ngurusin, itu bagian dari akhlak. Hanya akhlak satu ini saja dia sudah ditempatkan yang mulia di sisi Allah. Maka demikian itu kita hilangkan sifat ego tadi. Kalau egomu tidak hilang, ya kamu pasti jadi orang bakhil, jadi orang pelit, jadi orang yang sombong, ya. Kalau beramal nonjol, ya. Kalau nggak punya uang hilang, gitu. Kalau punya uang nonjol, kalau nggak punya uang duduknya belakang, kalau punya uang duduknya depan, begitu. Ini yang terjadi. Akunya selalu ikut, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak memiliki uang. Padahal bukan itu kedudukannya. Wa ma akramakum indallahi atqakum. Allah memandang ketinggian itu dari ketakwaannya, bukan uang yang dimiliki, bukan gaya yang dimiliki. Takwamu yang dimana sehingga kamu diberikan kemuliaan berapa? Tidak takut dan tidak rendah dan tidak tinggi hati. Maka dia beradaptasi kepada situasi manapun.
dia nggak akan pengaruh, santai. Dalam arti dia apa saja, tidak mengurangi dari segala itu. Tapi kalau sifat itu nggak dimulai, tidak ada, ini akhlak nggak punya. Walaupun 30 tahun mengaji, tapi akhlak itu akan hilang. Karena apa? Akhlak rusak itu karena itu. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang dan susah memaafkan. Ini punya. Kamu susah memaafkan orang, ya, susah menerima orang, susah kamu untuk memberi kesempatan pada orang ini. Ini sudah ahli neraka. Tanda-tanda ahli neraka ini, walau kana zaida, walau kana abida, walaupun alim dia, ada sombongnya ini, itu tidak ada ampun. Pertama kali yang dijerumuskan neraka dulu, karena sombongnya. Kalau bahasa intelek tadi, idealis. Kalau bahasa yang modern, egois. Ini, tapi sebenarnya itu dari kalimat sombong. Ujub, riya, sombong, terakhir takabur. Ini sudah. Nah, ini penyakitnya. Seseorang yang selalu mendapatkan karunia, dapat nikmat, dapat kemuliaan, penyakit yang tidak diketahui. Ujub, riya, sombong. Ini. Walaupun alim, orang tua direndahkan, jalan itu nggak perlu dia salam. Saya banyak melihat itu di majelis. Mentang-mentang alumni, perguruan mana alumni, merasa paling hebat. Jalan itu seakan-akan dia, ya, misalnya paling alim, wali sendiri, gak ada wali lain. Maka ketawa saja yang alim-alim, benar alim. Tanda-tanda alim itu inama yasha'u min ibadir ulama. Dia tidak memandang orang, dia langsung, ya, tawaduk pertama kepada Allah, bukan sama manusia. Kalau sudah tawaduk dengan Allah, maka seluruhnya dia akan merendah. Nah, tanda-tandanya itulah sujud dengan hatinya, sujud dengan jiwanya, sujud dengan ruhnya, bukan badannya, bukan kepalanya yang bentur sajadah. Ini bukan sujud. Untuk menghilangkan akunya ini, as-sajad, banyak sujud. Tapi bukan kepalanya, bukan bacaannya, tapi hatinya, rohnya, jiwanya, penghambaannya. Dengan hina niscaya kamu, jalan kamu lain. Orang kalau riya ujub itu jalannya kebaca. Ini orang riya, ini ujub, baca kok. Jangan kau pikir kalau jalan orang alim-alim nggak tahu. Jalan kamu begini itu. Walaupun kamu pura-pura tahu itu nggak bisa. Kebaca, ini orang riya, ini orang ujub, ini orang pamer. Cuman nggak diucapkan. Jadi doakan mudah-mudahan kamu jadi orang baik. Ternyata besok ketemu nggak tambah baik, tambah buruk. Ternyata akibat apa? Lingkungannya, pergaulannya, ya, kehidupannya, pekerjaannya, dan semua komponennya itu bersama orang-orang seperti itu. Maka menjadi kuatlah literatur yang dimiliki. Nah, itulah kita harus menghilangkan itu dengan segala satu sifat. Jangan kamu berbuat baru berpikir. Jangan kamu bicara baru berpikir. Ini orang itu.
Harusnya berpikir dulu, berpikir dulu, maka itu orang cerdas. Kalau orang emosional saja, nafsu saja, ini nonjol, tapi salah. Nah, itu terjadi. Maka dengan demikian sudah jelas itu sifat itu. Ketika kamu menghadap saya, kamu bawa uang besar, jalan kamu lain, ngomong kamu juga lain, gaya kamu juga lain. Saya baca. Kenapa kamu berubah? Hanya membawa uang saja kamu bisa berubah. Aneh atau tidak? Ternyata kebanggaanmu itu terhadap ini. Bukan kamu dengan imanmu itu kamu bangga, tapi kamu bangga dengan uang. Ketika kamu tidak punya uang, jalanmu beda, ngomongmu juga beda, senyummu beda juga. Kenapa? Ini orang munafik seperti ini. Kenapa dikatakan munafik? Sebab terisi hati kalbu munafik betul mal. Jadi kamu udah gak normal. Ketika kamu dalam kondisi yang ada atau tidak ada, itu sama. Tidak terhalang bahwa kamu ibadat kepada Allah. Tidak terhalang apapun. Karena Allah itu melihat hatimu. Jadi bukan lihat hartamu, bukan wajahmu, lihat jalanmu, lihat sujud rukun. Kamu, Allah melihat longgar di hati kamu. Kalau kamu longgar, kamu nggak terhalang. Nggak ada halangannya. Kalau kaya sombong, kalau fakir hina, rendah. Nah ini jadinya. Nah, begitu. Ini hati-hati, jangan terhalang. Ini berhubungan. Kalau orang ini dilatih supaya kamu menghilangkan akunya, ya, ini berhubungan dengan sedekah. Kenapa orang ini nggak bisa sedekah? Andai kata sedekah itu kok nggak pas. Karena tidak bisa menghilangkan egonya. Selama akunya itu nggak bisa hilang, apa yang terlepas di tangannya itu adalah masih miliknya. Ini ego. Makanya orang tuh, kenapa orang bersedekah itu butuh pengakuan? Karena yang ngasih aku gitu loh. Maka di situ butuh pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan berarti bukan aku. Lillah wa billah, karena Allah, kembali kehendak Allah. Itu karena Allah. Latihannya begitu. Nah yang kamu banggakan ini sebenarnya dalam bentuk volume-volume yang kecil, sangat kecil sekali. Kamu sudah rasa seperti raja. Maka ada satu hari orang itu dalam keadaan dulu kaya raya yang luar biasa, pengusaha top, ya. Akhirnya punya hutang yang gak bisa bayar. Rumahnya bakal disita, rumahnya masih ada, kendaraannya masih ada kan. Kalau sekarang kendaraan, kalau dulu kuda. Tapi ketemu orang sudah malu, karena sudah termasyhur, sudah orang yang disebut paling dermawan di desa itu. Maka tidak bisa beramal, malu. Hutangnya banyak. Ternyata dia beramal ingin dilihat orang, maka diingatkan oleh Allah. Agar dia beramal itu supaya disebut orang dermawan, disebut orang pemurah, disebut orang yang paling tokoh di masyarakat. Sampai gengsinya itu dia sampai utang-utang, sehingga utang itu sampai melilit lehernya,
nggak bisa lagi lari dari kenyataan, menghilang, malu sama manusia, karena dia beramal karena manusia, karena ingin disebut manusia. Itu ceritanya. Artinya pusing kepalanya, tekanan lari kanan kiri, nggak bisa berhutang. Artinya datang minta petunjuk. Gimana kiranya seorang alim yang bisa nolong saya dengan doa-doa, mungkin saya bisa menyelesaikan dengan jalan ritualnya. Ada yang bisa nolong kamu. Datangi Abu Bakar bin Salim. Itu diinap itu. Ini orang ini datang pada Abu Bakar bin Salim, itu. Tahu, Abu Bakar bin Salim tahu. Ini orang model apa tahu. Akhirnya minta tolong, ya Syekh tolong saya ini apa, masalah apa, maukah kamu bertobat? Saya ini punya utang banyak, saya mau tanya sama kamu, saya nggak tanya kamu punya utang atau tidak, mau bertobat atau tidak. Jadi kuncinya suruh bertobat. Orang yang musibah, orang yang hancur, orang yang banyak masalah, ini kuncinya bertobat. Saya masalah ini, keluarga saya begini nih. Siapa yang lagi? Sanggup gak kamu bertobat? Ini urusannya apa? Harusnya kan jawabnya kerja ini. Enggak. Dijawab, mau enggak kamu bertobat? Nah, itu jawabannya. Jadi bukan masalah saya ini begini, masalah ini, masalah ini. Enggak tanya. Mau kembali, mau bertobat enggak sama Allah? Baiklah saya gitu. Mau sungguh? Kalau bertobat berarti kamu menyerah. Ngerti? Kalau kamu belum bertobat berarti kamu belum menyerah. Sebab orang bertobat itu sudah putus asa, yang sudah tidak ada jalan. Menyerah atau tidak? Kalau kamu sudah menyerah di hadapanku, karena wasilahnya adalah aku, maka apa yang kuperintahkan kamu siap gak menerima? Dari mana kamu tahunya tobat? Bagaimana kamu tahu cara bertobat? Ta'alluq, tunduk dengan aku. Sanggup? Ya kan sudah gak ada jalan. Di sana buntu, sana buntu, sana buntu, sudah gak ada buntu semua. Serahkan urusan kamu dengan aku. Data saya sana. Sanggup? Sanggup. Baik. Sekarang hartamu tinggal apa? Kamu sekarang jangan pulang, tinggal di tempat saya, di musola saya, di rumah saya. Izin dengan istri anakmu sementara kamu hijrah. Jangan pulang. Biarkan anak istrimu ikut orang tuanya dulu. Jangan ketemu. Tadi katanya sanggup. Loh, tadi kan kata guru, kata saya tadi, saya harus bertobat. Kenapa saya harus berpisah? Saya tanya sama kamu, apakah kamu pulang itu tidak diburu orang? Apakah kamu pulang itu tidak dicari-cari orang? Bagaimana kamu bisa bertobat dengan hatimu gelisah? Dan kalau kamu janji pasti ingkar. Apa yang kamu bayar? Kamu nggak punya apa-apa. Menghilang sementara bukan berarti kamu tidak membayar. Ikut saya. Kamu hubungi anak istrimu, ikut mertua dulu. Sudah. Itu cara bertobat. Oke. Dan jangan bantah perintah saya. Baca wirid ini. Harus selesai satu hari. Jangan tanya, wirid ini fadilahnya apa ini, tidak usah. Baca saja. Gitu.
akhirnya dibaca karena nggak bisa nggak pernah duduk lama, ya, nggak bisa bangun malam lama. Ini zikir kalau dibaca Isya ternyata selesai subuh karena banyaknya panjangnya. Katakan Bismillah 5.000 kali atau Fatihah 7.000. Dan sebutkan di berapa merah matanya, tapi karena ingin semua hartanya, kedudukannya, kemuliaannya, ya, pujian manusia itu kembali lagi sama dia. Wong ini hobi dipuji orang. Jadi kalau nggak ada yang muji dia itu marah, sakit hati, kecewa, akhirnya melarikan diri di berutang. Hanya karena apa? Ego kan? Orang egois itu seperti itu, idealis itu. Dia rela apa saja, yang penting saya dapat sambutan yang luar biasa dari manusia. Akhirnya ditanya, sudah kamu sudah 40 hari? Jalankan, saya sudah selesai 40 hari sholat hajat, wirid sampai subuh. Tapi kenapa masih belum ada perubahan? Saya begini, bagaimana perubahan kamu di rumah saya? Makan aja ikut saya. Jadi akhirnya kamu udah lama kan 40 hari gak pulang. Sisa hartamu apa? Rumah. Rumahmu kira-kira ada berapa? Cuma 100 juta atau 2 juta. Utangmu berapa? Utang saya 20 miliar. Ya, rumahnya harganya cuma 200 juta. Utangnya 20 M. Oke? Kamu pulang, jual murah-murah, terserah, pokoknya cepat jadi uang. Gimana dulu? Saya bilang, jual rugi saja. Pokoknya butuh orang nawar, kasih sudah. Gak usah ini lagi. Akhirnya kena, gak sampai 200 juta. Juga bukan harga pasar, karena ingin cepat. Akhirnya kena 150 juta. 150 juta gitu. Paham? Tolong di-mute, tolong di-mute ya, tolong di-mute. 150 juta harga pasaran. Pokoknya kamu bawa ke sini semua. Langsung 150 juta langsung serahkan sama Abu Bakar bin Salim. Ini kan guru, istri nggak bagian, anak nggak dapat. Nggak cukup juga kan kamu udah sebagian. Itu taruh. Udah sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, diamkan uangnya, disimpan sama Abu Bakar bin Salim. Hari ketiga langsung panggil, fulan, datang sini. Tengah malam lagi, udah jam 11. Kamu sekarang berangkat di atas bukit itu. Uang ini kamu belikan kayu bakar, habis, plus minyak. Kalau minyak 1 jerigen, terus kayu bakar. Kamu naik ke atas, dan ketika kamu kumpulkan, sama sekali bakar habis itu. Uang 150 juta untuk beli kayu bakar, beli bensin, ya, tidak boleh lebih dari jam 12 malam. Kalau kamu jalankan itu gagal, kamu nggak bisa bayar utang. Bertanya, guru gimana guru? Gimana Syekh? Ini uang. Masa dikasih beli kayu bakar? Terus bakar sendirian saya. Apa nggak gila ini? Tadi kamu ngomong kan bahwa kamu telah bertobat dan tunduk kepadaku. Kenapa kamu tanya? Terserah saya. Mau saya bakar, mau sobek, saya lempar uangnya. Ini bukan masalah kamu ikhlas, gak ikhlas. Ini cara kamu bertobat. Sambil nangis, campur kalau gak karu-karuan sudah gak punya rumah,
diperintah lagi suruh bakar, kayu bakar, udah kacau berantakan. Nanti kalau balik, nanti anak saya di mana, istri saya di mana, kerja nggak ada, udah campur setan, nafsu, marah ya, jadi satu. Itu murid yang lagi galau itu. Hah? Diketawain sama si Abu Bakar bin Salim. Berangkat cepat, nanti sampai kehabisan. Nyari berapa itu? Bayangkan habiskan uang 150 juta dari kayu bakar malam-malam gimana? Beli sana ada 1 truk, sana 2 truk, situ ini akhirnya di hutan sampai di atas bukit. Oh di atas bukit, langsung dibakar, nangis dia. Pokoknya jangan pulang sampai itu api berhenti, baru kamu pulang. Dari jam 12 itu sudah mulai dibakar, setengah 12 sampai pagi jam 6 baru habis. Gitu. Akhirnya orang-orang desa itu keluar semua melihat itu, marah sama dia. Kenapa ini? Kamu bakar hutan, kamu bakar begini ini. Kau bakar habis ini. Siapa yang perintah kamu? Apa kamu punya maksud? Kata si orang-orang tadi yang nggak ngerti tadi. Saya diperintah sama si Abu Bakar bin Salim. Kalau gitu gurumu juga gila. Kamu gila. Ngapain kamu bakar-bakar di atas? Saya nggak tahu. Saya hanya ngaji taat. Akhirnya pulang sudah. Tapi berantem dulu, tapi sudah habis, tapi sudah nyala. Turun. Habis subuh udah sampai ketemu guru. Baca lagi wirid. Jadi nggak tanya, guru sudah ini mana hasilnya, kan gitu biasanya. Kalau orang tuh biasanya kan minta instan. Udah gini harus instan. Akhirnya apa? Suruh balik lagi, bengkak nangis lagi, nasibku, nasibku. Jadi wiridnya nasibku, nasibku, sudah kacau berantakan sudah. Gitu. Akhirnya suatu hari didatangi sama polisi. Siapa itu yang bakar hutannya di atas itu? Polisi datang, hukum. Kamu dicari. Oh, yang bakar itu muridnya saya bakar bin Salim. Panggil. Gemeter, kenapa? Gara-gara kamu bakar itu, untung hutan tidak terbakar. Maka hukumannya penjara 15 tahun. Wah, bayangkan sudah ketimpa tangga, jatuh kena cat, masuk got. Gemeter, sudah putus asa, sudah bagaimana? Kamu tahu itu pelanggaran. Itu untung tidak sampai membakar hutan yang lain, karena di atas bukit. Bagaimana kalau itu masuk? Tapi kamu sudah melanggar, maka tidak lain kamu harus masuk di kurungan 15 tahun. Sekarang masukkan. Siapa guru kamu? Abu Bakar bin Salim. Sudah, masukkan. Hebatnya Allah menguji seseorang untuk hanya menghilangkan egonya itu. Ini ujian. Saya mengatakan kamu beriman takwa, tidak uji kamu sampai menghilangkan egomu. Nah kalau itu nggak ada akunya lagi, udah dikerangkeng gimana? Ketemu istrinya enggak, ketemu anaknya enggak, harta habis, rumah nggak punya, udah ngaji perintah guru di penjara, gimana ini? Kapan saya bisa bayar utang? Karena volumenya 200 M, permintaannya besar. Akhirnya masuk, satu orang nangis terus dia, wirid sembahyang terus, yang biasanya nggak kuat, ya. Sembahyang terus nangis terus. Gitu. Akhirnya kamu tahu ini sandiwara semua. Ketika itu adalah raja melihat, bertanya kepada polisi begitu.
siapakah yang bakar ya api yang di atas bukit itu? Ketika itu aku telah berlayar membawa ya upeti dari kerajaan itu, satu kapal itu isinya emas. Karena gelap gulita dan hujan dan ini gelap, tidak tahu di mana pinggir pantai itu. Saya lihat api di atas bukit itu. Maka kapal ini akhirnya bersandar. Maka aku berjanji akan kuberikan setengah kapal ini, harta ini, kepada orang yang membakar api itu. Maka laporlah sama polisi itu. Tapi jangan katakan dulu. Itu. Sedangkan kepala polisi itu adalah muridnya Abu Bakar bin Salim. Ketika sudah satu hari stres, langsung dikeluarkan. Tapi sudah stres. Itu hikmah. Hanya menghilangkan sombongmu itu, menghilangkan akumu itu. Enak benar kamu mau menerima kekayaan itu. Tapi kuhancurkan dulu kamu, kata Allah. Kuhinakan dulu kamu. Kuludeskan kamu sampai hilang keinginanmu terhadap dunia lagi. Ya kan sudah putus asa. Lebih baik sudah mati saya. Jadi nggak mungkin bahwa itu hadiah dari raja itu, pikirannya sudah blank. Nggak ingat lagi hutangnya, nggak ingat istrinya, nggak ingat anaknya, karena udah putus asa. Udah parah. Akhirnya datanglah raja itu, ya, yang punya kapal satu emas itu, punya emas satu kapal itu, bersama aparat polisian itu, langsung datang ke rumah Abu Bakar bin Salim, minta izin agar saya memberikan emas itu setengah, berarti sekitar berapa ton lantak emas. Kata Abu Bakar bin Salim, saya nggak ikut-ikut. Kasihkan dia, yang bakar dia bukan saya. Tapi kan Tuhan yang merintahkan. Bukan saya, cuma mereka. Saya nggak ikut apa. Yang bakar kan ini, sampai tanya yang bakar siapa dia kan. Saya nggak gerak sama sekali yang Mas Abu Bakar bin Salim dengan emas yang setengah kapal. Karena sudah tahu jawabannya. Kalau nggak ada tahu jawabannya, dia nggak tahu itu api di atas untuk siapa kan. Ternyata ada kapal yang tersesat tadi yang membawa emas tadi. Tapi bersangkutan dengan manusia ini yang sangat kuat, dia kebanggaan pada dirinya sampai terhina supaya kembali lagi. Setelah dia mendapatkan itu, berubah total sama sekali. Tidak lagi dia ingin. Langsung dia bagi, bukan untuk mencari nama. Bahkan dia di kampung itu, karena sudah dijual, kembali ke kampung itu, tapi dia bagikan langsung hilang dan tidak mau disebut namanya. Karena sudah datang malunya kepada Allah, bahwa itu semua yang datang itu bukan dari usahanya, bukan dari akalnya, bukan dari kepandaiannya, bukan dari hebatnya. Dia sadar bahwa itu pertolongan Allah. Bagaimana dia nggak malu sama Allah? Itu kuncinya. Jadi kalau manusia itu tahu hakikatnya itu pertolongan Allah dan itu kasih sayangnya Allah, nggak mungkin dia angkat kepalanya. Tapi kalau tidak tahu itu dari Allah, pasti dia angkat kepalanya dengan lagaknya, sombongnya. Kenapa? Dia dari usahanya, bukan dari Allah. Kalau dari Allah tadi seperti itu. Tahu betul dari mana uang habis dibakar anak istri pisah, dapat langsung, umpamanya kerja 100 tahun yang nggak dapat satu kintal emas. Ini setengah kapal dibagikan langsung pindah, langsung dia kumpulkan anak yatim, dia bikin masjid, dan itu pun sampai tidak mau disebut namanya. Kemudian dia lari lagi ke Abu Bakar bin Salim, mengaji terus, tidak memikirkan hartanya itu. Dia tahu sumber rezeki adalah Allah. Diserahkan sama dari keluarganya semua,
dibagi semua, bahkan itu saya tahu, saya telah mengalami hal itu tidak membahagiakan saya, bahkan harta itu menghukum saya, bahkan mempermainkan saya dan menjatuhkan martabat saya dan menghinakan saya. Sejak itu beliaunya langsung beramal, beribadah, segala tidak mau disebut namanya. Karena tahu dia malu kepada Allah, maka dia tidak unjuk gigi, tidak unjuk kepalanya. Malu karena semata-mata adalah pertolongan Allah. Akhirnya dia tahu bahwa dunia ini ternyata permainan saja. Maka dengan demikian dia duduk majelis di Abu Bakar bin Salim Bakar Wujud. Ini lebih berharga, ini lebih utama, lebih hebat, dan menghilangkan kesombongan, menghilangkan rasa kemilikan, menghilangkan rasa cinta dunia dengan duduknya di majelis itu. Itulah orang-orang yang dari awalnya yang tidak mengerti dari kebodohan-kebodohan itu, sehingga mengetahui bahwa itu semua sebentar Allah ngambil. Dengan harta sebentar, buat miskin sebentar, buat kaya sebentar. Maka berpeganglah tali kepada Allah, sehingga kuatlah tali kepada Allah. Apa artinya yang terlepas di tangan kita di dunia ini? Di situ sampai akhir hayat. Disitulah satu riwayat menceritakan tentang karomah dari Abu Bakar bin Salim Bakar Wujud, yang sebelum kejadiannya sudah mengetahui bahwa orang ini membayar hutang bukan hanya dengan uang, dengan usaha akal mereka, tapi dengan pertolongan Allah. Nggak sampai 1 karung emas sudah bisa bayar hutangnya. Sisanya kemudian buat yang lain-lain. Itulah orang-orang yang disebut yang menggantungkan semata-mata kepada Allah, dan merendahkan apa yang dimiliki akal dan usahanya, merendahkan semua apa yang dimilikinya, dan merendahkan semua apa yang dipakainya, kecuali pakaian Allah yang dia pakai, pakaian yang indah dari Allah, takwanya, takutnya kepada Allah, sehingga dia kembali maka mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah. Karena itulah karomah dari Abu Bakar bin Salim Bakar Wujud sahibul inat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.